Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen Eka Purbaya dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Wahyuni yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Fitria Nurrahimah, Muhammad Amar Ma'ruf, Jody Satya Hernawan, Zayan Kanza Zakiyah, dan Deta Violeta. Baiklah, langsung saja kita persilakan untuk Fitria sebagai pembaca materi pertama. Kepada Fitria dipersilahkan. Baik, berdasarkan dari hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu sebesar 271.666.366 jiwa yang terdiri dari 136.142.501 jiwa penduduk laki-laki dan 134.423.865 jiwa penduduk perempuan. Dapat dilihat pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2019 sampai 2020. Dari 3,6 juta per tahun menjadi 2,99 juta per tahun. Baik, yang kedua akan saya lanjutkan. Berikut adalah data jumlah penduduk menurut provinsi tahun 2020. Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 49.935.858 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 7.768.505 jiwa. Kemudian di Pulau Jawa, 59,9% merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan pulau lainnya yang ada di Indonesia. Daerah Timur yaitu Pulau Maluku yaitu 1,1% dan Papua 1,6% merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Baik, saya akan melanjutkan. Pulau Jawa 59,9% merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Daerah Timur yaitu Pulau Maluku 1,1% dan Papua 1,6% merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Presentasi persebaran penduduk Indonesia tahun 2020. Jawa 59,9%, Kalimantan 6,2%, Sumatera 21,9%, Sulawesi 7,4%, Maluku 1,1%, Papua 1,6%, lainnya 1,9%. Ya, selanjutnya. Ya baik, selanjutnya saya lanjutkan. Dalam piramida penduduk di bawah ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari 0 sampai dengan 75 tahun lebih. Dengan interval 5 tahunan. Dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah banyak penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Piramida penduduk ini berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termaksud struktur penduduk muda, usia 0 sampai 14 tahun, lebih banyak dibandingkan usia di atasnya. Grafik pada usia muda lebih lebar dibandingkan dengan bagian di atasnya, membuktikan bahwa penduduk Indonesia memiliki struktur muda. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek menunjukkan bahwa angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua,
Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua agar lebih sejahtera. Peta persebaran kepadatan penduduk jiwa per kilometer kubik di Indonesia, persegi di Indonesia tahun 2020, publikasi proyeksi penduduk Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2035 merupakan publikasi yang menyajikan proyeksi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi yang merupakan angka final dan mencakup kurun waktu 25 tahun. Mulai tahun 2010 sampai dengan 2035. Pembuatan proyeksi dengan kurun waktu yang panjang ini dimaksudkan agar hasilnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk perencanaan jangka panjang. Dengan terbitnya publikasi ini, maka proyeksi-proyeksi sebelumnya yang masih mempunyai tahun rujukan yang sama dengan publikasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Memperlihatkan kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi sebanyak 16.000 lebih jiwa per kilometer persegi. Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 9,54 jiwa per kilometer persegi. Perbandingan penduduk sasaran program pembangunan kesehatan di Indonesia pada tahun 2020. Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Angka beban ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 46,79%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif dan kurang lebih 47 orang yang tidak produktif. Dapat dilihat pada tabel ini mengenai kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Sebelum itu, ada satu konsep dari The Labor Force, konsep yang disarankan oleh International Labour Organization atau ILO. Penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari tahun 2019 sebanyak 136,18 juta orang menjadi 140,22 juta orang pada periode Februari tahun 2020. Namun, mengalami penurunan pada jumlah penduduk yang bekerja dari 128,75 juta orang pada Agustus tahun 2019 menjadi 128,45 juta orang pada Agustus 2020. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK mengalami kenaikan dari 67,53% pada Agustus tahun 2019 menjadi 67,77% pada Agustus tahun 2020. TPAK merupakan presentasi dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka adalah 7,1 juta orang, meningkat menjadi 9,76 juta orang di periode Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini pada periode Agustus 2019 sebesar 5,23%, mengalami kenaikan di periode Agustus 2020 menjadi 7,07%. Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2019 ke Februari 2020, mengalami penurunan sebesar 0,04%. Tingginya TPTI ini biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh ketersediaan lapangan kerja atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi hari ini kita tutup atas kehadirannya. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.